semuanya, happy Sunday. Balik lagi sama Cici Siska. Hari ini kita mau denger cerita firman Tuhan lagi. Udah pada gak sabar ya? Tunggu dulu, duduk yang manis dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu sebelum mulai cerita, oke? Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu atas kami. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Ajar kami Tuhan, gak cuma sekedar mendengar atau tahu firman Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau lebih lagi berdoa, menyembah Tuhan, karena Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Oke deh, udah siap semua? Oke. Nah, buat yang udah bisa baca, buka dulu Alkitabnya. Buka di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Sudah? Oke, kita mulai ceritanya. Dahulu kala di sebuah kota di Yerusalem itu dikuasai oleh bangsa Babilonia. Mereka diperintah oleh seorang raja yang kurang baik, namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini dia punya atau mendirikan suatu patung yang tinggi, dan itu patung emas, dari emas. Raja Nebukadnezar meminta semua orang untuk menyembah patung yang dia buat ini. Padahal kan nggak boleh ya, kita harus menyembah Tuhan. Nah, ada 3 orang dari bangsa Israel yang juga termasuk orang yang dijajah oleh Raja Nebukadnezar ini, yang bekerja di bawah Nebukadnezar ini. Mereka bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak mau menyembah patung itu. Mereka bilang, aku nggak mau nyembah patung itu, karena yang harus kita sembah cuma Tuhan. Gitu. Nah, terus rajanya kan tahu kan, udah dikasih perintah disuruh nyembah patung, 3 pemuda itu nggak mau. Mana sini, panggil ke sini gitu. Lalu raja memanggil mereka karena mereka nggak mau menyembah. Mereka nggak mau nurut raja. Mereka cuma mau sembah Tuhan dan nurut sama Tuhan. Lalu rajanya bilang gini, kalian ini beneran ya nggak mau menyembah patung itu yang udah aku suruh perintahin? Terus mereka bilang, nggak mau. Kami cuma mau menyembah Tuhan karena Tuhan Allah yang hidup. Kamu nanti akan dihukum loh, kata rajanya. Dihukum, dimasukin ke dalam dapur api perapian yang panas. Terus Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka jawab, gak takut, Tuhan Allah kami akan bisa menyelamatkan kami. Kalaupun Tuhan gak menyelamatkan kami akan tetap menyembah Tuhan kami, bukan patung emas yang raja dirikan. Wih, luar biasa banget ya imannya. Mereka baik dan benar-benar taat Tuhan, cinta Tuhan. Raja Nebukadnezar makin marah, makin kesel. Kesel dia. Dia marah sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus dia perintahin prajuritnya untuk bikin dapur api perapian 7 kali lipat lebih panas. Wah, api aja panas. Kalau kita pegang wajan atau kita pegang piring panas aja waktu mau makan buru-buru. Aduh, panas. Kita nggak bisa tahan. Ini Sadrak dan Mesak dan Abednego mau dihukum, dimasukin ke dalam api yang menyala-nyala panas banget. Bahkan panasnya 7 kali lipat lebih panas daripada api yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi luar biasanya apa? Saat raja ingin menyuruh prajurit-prajuritnya melemparkan Sadrak dan Mesak dan Abednego ini ke dapur api, saking panasnya prajurit-prajuritnya itu terbakar dan mati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mati, mereka selamat. Mereka masuk, dilemparkan ke dalam situ. Lalu raja lihat, wah kok bisa? Yang dilempar ke situ kan ada 3 orang tuh, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi yang dilihat ada berapa orang coba? Ada 4 orang. Satunya siapa, hayo? Satunya adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk membuat mereka menjadi selamat, gak terbakar, gak gosong, gak kena apapun. Api gak menyentuh rambut, baju mereka pun, jubahnya pun lengkap, gak ada yang terbakar sedikit pun. Luar biasa kan? Waktu raja melihat itu, terus raja kayak kagum takjub. Wah, luar biasa ya berarti Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka langsung disuruh keluar.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur api itu. Terus mereka keluar, terus si rajanya bilang, mulai saat ini kalian semua orang harus menyembah juga, nggak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Allahnya mereka luar biasa dan sanggup menyelamatkan mereka dari dapur perapian yang bahkan panasnya 7 kali lipat. Wah, luar biasa kan? Kita jadi belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belajar jadi anak yang taat, belajar jadi anak yang terus beriman, berdoa sama Tuhan, percaya Tuhan akan menyelamatkan. Percaya Tuhan memberi pertolongan, dan percaya Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang harus kita puji dan sembah. Kita nyanyi puji Tuhan di gereja, kita sembah Tuhan di gereja waktu ibadah, atau kalau saat ini masih ibadah online. Tapi semuanya kita naikkan puji dan syukur cuma pada Tuhan. Nah, kita udah denger nih cerita firman hari ini. Kita jadi lebih tahu ya, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang harus kita puji, sembah, dan tinggikan. Sekarang kita berdoa penutup ya, kita ngucap syukur kita udah dengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu atas kami. Bapa, kami sudah dengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan, terus memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan. God bless.